Haleluya. Selamat pagi, salam olahraga. Pagi hari ini kembali saya berolahraga sambil memberikan renungan berkat kepada kita semua melalui renungan firman Tuhan. Mari kita memberikan waktu kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa atau memberitakan Injil. Itulah yang menyukai hati Tuhan. Itulah tugas utama yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita diselamatkan? Tentu kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sambil bekerja, sambil memberikan waktu kita untuk menginjil setiap hari. Kita harus bijak mengatur waktu kita. Nanti kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan tidak bertanya kepada kita hal-hal yang jasmani. Karena kalau berbicara berkat jasmani, semua diberkati. Orang-orang berdosa juga diberkati. Justru mereka hidupnya semakin diberkati. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan nanti, pertanyaan Tuhan kepada kita yang sudah menerima keselamatan itu? Seberapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, dan juga buah-buah pertobatan kita setiap hari. Tuhan tidak bertanya jabatan kita sebagai pendeta. Tuhan tidak bertanya titel kita. Tuhan tidak bertanya hal-hal yang jasmani dan lain sebagainya. Untuk apa kita menjabat sebagai pendeta kalau kita tidak bisa memberitakan Injil? Tidak bisa memenangkan jiwa. Nah, jadi mari kita minta terus kepada Tuhan. Kita minta terus kepada Tuhan setiap hari. Berikan kepada saya Tuhan hati yang haus akan jiwa-jiwa. Berikan kepada saya Tuhan karunia penginjil. Nah, seperti sesudah saya lahir baru, terima Yesus tahun 2004. Nah, di situ saya meminta kepada Tuhan untuk diberikan hati karunia penginjil. Nah, sehingga apa yang saya minta itu yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak meminta hal-hal yang lain. Karena kita percaya jikalau kita minta hal-hal yang rohani kepada Tuhan, hal-hal yang benar, pasti Tuhan memberikan juga hal-hal yang jasmani bagi kita. Nah, jadi mari terus tingkatkan untuk menjangkau jiwa-jiwa setiap hari. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Jadi kalau kita bisa ada sampai hari ini bernapas, Tuhan punya maksud yang luar biasa bagi kita. Untuk kita terbeban menjangkau jiwa-jiwa. Dalam Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang kuutus? Kata Tuhan. Lalu Yesaya berkata, menjawab, ini aku Tuhan, utuslah. Nah, kitalah Yesaya dalam perjanjian baru, murid-murid Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah lahir baru. Jadi kita tidak bisa hanya menikmati hal-hal yang jasmani saja. Mari kita berikan waktu kita untuk menginjil, menjangkau jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Karena satu orang bertobat, malaikat Tuhan bersuka cita di surga. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Jadi sekalipun kita punya jabatan titel sebagai pendeta, gelar, doktor dan lain sebagainya, kalau kita enggak terbeban menjangkau jiwa-jiwa, tidak ada artinya. Sekalipun mungkin jabatan pendeta itu perlu. Saya sesudah bertobat, sesudah lahir baru, saya sudah ditawarkan menjadi pejabat pendeta. Tapi saya tidak mau, karena di saat saya pengerja dulu, 7 bulan saya dibaptis bertobat, saya sudah banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Nah, itulah bagian yang kulakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, kurang lebih 8 tahun saya terus memberitakan Injil. Jadi bahkan di saat saya melayani Tuhan belum pejabat pendeta, saya sudah membuka satu gereja. Nah itu. Jadi belakangan saya meminta itu. Jadi oleh karena itu jangan salah meminta. Nah, jadi kita harus menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang belum lahir baru. Bukan maksudnya kita memindahkan yang sudah lahir baru
memindahkan ke gereja lain, yaitu sama dengan mencuri domba. Itu, ya. Jadi semua kita anak-anak Tuhan, terutama jemaat GBI Kasih Karunia Jakarta, supaya kita memberikan waktu kita untuk menginjil. Ya, puji Tuhan. Jadi masih banyak hal-hal yang lain lagi yang mau kita lakukan untuk menyukai hati Tuhan. Dan kita harus bayar harga. Memang memberitakan Injil itu harus bayar harga, ya. Nah, harus bayar harga dalam segala hal. Kita harus memberikan juga berkat-berkat jasmani untuk memberitakan Injil. Haleluya. Jadi demikian renungan pagi hari ini sambil saya berolahraga. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Kita tidak tahu Tuhan kapan menjemput kita. Oleh karena itu mari di sisa umur kita ini kita berubah setiap hari, semakin lebih berubah, tingkatkan perubahan setiap hari. Dan mari perubahan itu, ya, pertobatan kita boleh kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.